di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, wabil khusus Ayahanda Kiai Haji Abdul Muiz Qurnain beserta Ayahanda Kiai Haji Rusli Qurnain beserta tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian kegiatan pembacaan aurat bulanan dan pembacaan manaqib, dan dirangkaikan dengan memperingati haul guru-guru kita, mengingat orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan ini termasuk memuliakan orang-orang saleh yang hal ini adalah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya mereka ulama itu adalah penerus Nabi, pewaris daripada para Nabi. Maka siapa orang yang memuliakan ulama, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu kita memuliakan orang alim dan menempatkan orang alim di hati kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya ada dari kalangan umat manusia nanti yang masuk surga majjanan secara cuma-cuma. Kalau menurut amalnya alhamdulillah yang wajib dilakukan, cuman kesalahannya juga banyak. Kalau dihisap tipis harapan hendak langsung masuk surga, dosa banyak. Di mana tinggal ada kesalahan. Kita nih kalau dihitung kesalahan kita nih banyak. Kada usah jauh-jauh lah, nyambeti orang aja langganan dah. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka nyambeti orang itu lelakian. Kalau bebinian memang sudah bawaannya. Kata beliau itu bukan aku, saya nyampaikan cuman kalau dihisap berat
hendak langsung surga itu berat. Ternyata hamba Allah ini masuk surga dengan cuma-cuma. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang bisa langsung masuk surga tanpa hisab? Nabi menjawab, man kana fi qalbihi min hubbil ulama, yang mana orang itu menempatkan ulama ada di hatinya. Maka itu kita berusaha menempatkan orang-orang saleh ada di hati kita. Walaupun kita ini belum termasuk orang yang saleh sesungguhnya, tapi berusahalah kita menempatkan mereka ada di dalam hati kita. Di dalam kitab Matla'ul Badrain dan yang seumpamanya ada diceritakan nanti hamba Allah digiring masuk ke dalam neraka. Lalu Allah menyuruh malaikatnya, coba panggil, tanya dia, selama hidupnya pernah duduk bersama orang-orang soleh dalam pengajian. Kalau dia pernah, sudah, dosanya aku ampuni berganti dengan rahmatku, masuk surga dia. Rupa ditanya kada pernah hadir di majelis mingguan, kada pernah hadir di majelis bulanan, kada pernah, apalagi nang harian. Dia tidak pernah. Coba tanya lagi, suahkah sekampung awan orang alim? Apabila pernah sekampung dengan orang soleh, sudah, dosanya diampuni, masuk surga dengan rahmatku. Rupanya kada pernah juga sekampung dengan tuan guru. Mungkin begana di mana begitu. Maka kada pernah ada tuan guru di tempat itu. Makanya kita bersyukur di tempat kita nih masih ada guru-guru kita nang Tuhan. Apalagi guru-guru kita nang di samping ini memang sudah diakui ayah. Ayah pernah manggil saya dibawa kawan berdua. Ya ayah, kalau saya kada ada, siapalah kira-kira menjadi badal saya untuk mentalkinkan zikir? Saya menjawab, Ustaz Abdul Hamid Mujasidin Bujurai. Kalau di Tembilahan, kata beliau, menyambat abah kita nih, guru kita nih. Jadi beliau ini memang sudah diakui beliau badal tarikah di Inhil nih. Kalau ditungkal ialah beliau. Ini bersyukur kita. Masih ada guru yang diangkat langsung oleh orang nang hebat. Kalau sekampung maka alhamdulillah. Rupanya kada ada sekampung tuh nang alimnya dede. Tanya pulang, pernahkah suah makan taimbai awan orang alim? Nah, makanya bagus tuh taimbai dengan orang alim. Cuman lihat mana banyaknya. Jangan taimbai aja. Aku ya alhamdulillah Ustaz taimbai orang alim. Iya. Tapi sekali mengibit ayam timbul tulangnya. Itu Malaysia itu keselamatan orang alim kada terjamin itu. Habis sekannya ada yang orang mengibit ayam itu langsung kelihatan tulang itu ada. Aku pandai, aku hendak lagi. Ampun, aku hendak bakawan. Awak kan bukannya. Cakap awak yang makan bending lah. Awak makan kada tulangnya, cuman dikira awak yang menghantam padahal kada. Makanya saya paling senang sehidang dengan orang alim, apalagi waktu lapar, karena saya paham orang alim itu pada banyak makan. Akulah yang mengguhitnya. Kemarin saya ke Umairah mengisi acara haul di Tembilahan. Jadi kata Ustaz Anwar Adabili, Ustaz hendaklah umpat mengambil sidin ke Jambi. Saya pikir kesempatan tidak datang dua kali. Kalau masalah kesibukan, mana ada kita yang kada sibuk terus. Tapi kesempatan tidak datang dua kali. Saya akan berangkat kami dengan Ustaz Anwar Adabili menjemput ke Umairah, anak ceramah di Tembilahan di Bandara Jambi. Ayah berpesan habis sampai ke Tungkal langsung ke rumah Sidin, makan di rumah Sidin. Rupanya mendaratnya pesawat terlambat karena delay di sana, berangkat tertunda tengah hari. Sampai akhirnya dibawa makan dulu. Saya maka kada menolak biar saya pernah semobil dengan kiai. Jadi kalau ditakuni malaikat, suahkah duduk berkumpul dengan orang alim? Suah di mana? Di mobil.
dari Jambi ke Tungkal. Lumayan agin modal di akhirat. Rupanya bukan hanya semobil, tapi makan semeja. Dibawa makan, saya tanya supir, saya bilang cari rumah makan yang paling bagus. Saya hendak nanya toke. Kalau nanya toke nanti carinya rumah makan yang paling murahnya pang bayari. Kalau supirnya wani milih yang banyak yang paling bagus kada duitnya. Jadi masuk kulihat mereknya Sebano Teraso. Maka lawangnya nang bakaca tuh na durung tarik. Masuk kayak kok nyaman di dalam tuh bersih. Dan ada humap lalu tapi membayarnya humap. Sekalinya ku itihi makanan padas. Aku kan kadapati bisa makan yang padas. Mah pang ada. Makanannya karas, dia bisa menelan apa? Ku itihi ada kayak kunang lama. Sekarangnya aku lihat ada di mangkok gulai tahu. 2 biji bakunyong di mangkok. Ya ulun marah gulai tahu lah. Yang penting lancar urusan talan menalan. Sekali saya ambil bukan gulai tahu, utak sapi rupanya. Nyamannya. Inilah istilah anak muda sekarang. Tak seindah apa yang kubayangkan. Aku membayangkan tahu sekali utak sapi. Rupanya sidin ketujuh juga ambil din semangkok berdua saya. Rupanya Ustaz Anwar Debili membawa kudakan. Dia dipang berhapi halam nang kaya ini. Di kudaknya saya. Makin gagah lah kok. Jadi kalau ditanya malaikat, pernah tak makan sehidang dengan orang alim? Pernah. Mana buktinya? Ini ada gambarnya. Rupanya kada pernah juga. Sekarang tanya lagi, pernah tak menempatkan orang alim di hatinya? Suahkah mencintai orang alim? Kada suah juga. Rupanya sangkut karena mencintai orang nang cinta kepada orang alim. Di situ sangkutnya sehingga mendapatkan rahmat Allah, dosa diampuni oleh Allah. Maka kita banyak bagaimanapun dosa di masa lalu, kada boleh berputus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun tuh kada pernah putus asa mengharap rahmat Allah. Tanamnya kelapa habis matian dimakan babi. Tahun dulu tanamnya pulang habis matian kena banjir. Tahun dulu tanamnya pulang habis matian kena kemarau. Tahun dulu tanamnya pulang akhirnya yang menanam matian. Sampai ke mati orang kada suka putus asa. Makanya kita ni kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah, apalagi lihat lewat pembacaan aurat bulanan, kemudian dengan pembacaan manakib, yakinlah malam ini kita akan mendapatkan rahmat Allah. Karena Nabi berjanji, zikrul auliya tanzilur rahmah. Menyebut-nyebut, mengingat-ingat para wali itu menyebabkan turun rahmat. Cuman syaratnya kita harus yakin. Nang kita baca manakibnya malam ini, yakin kita bahwa beliau itu waliullah. Tandanya orang soleh memuji beliau. Itu tanda wali. Kalau ada orang soleh memujinya, itu tanda wali. Tuan Syekh ini di mana-mana penjuru memuji beliau. Memang wali itu kada suka dipuji. Wali itu dipuji kah kada kesama. Beliau tidak pernah merasa senang dipuji, kada pernah merasa sedih dicela. Kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun kada pernah senang sawit mahal. Ini sawit mahal nih 28 sekilo. Kada pernah senang dia. Kada pernah susah hatinya kalau sawit kada berharga. Kenapa? Nya kada berkabun. Nang berkabun nang susah. Amun nang kada berkabun apa susah. Makanya wali itu merasa tidak memiliki apa-apa kecuali itu anugerah Allah. Kalau ada orang senang disanjung, itu bukan wali. Itu namanya orang anjungan. Makanya para aulia Allah itu menutupi kewaliannya. Ada yang menutupi kewaliannya dengan pemarahan, ada. Seperti istrinya Syekh Abdurrahman. Istrinya Syekh Abdurrahman itu pemarahannya bukan main. Kalau istilah sekarang gelarnya tuh 4P. Bukan P4, P4 lah. P4 gelarnya. 1 perangutan. Yang P kedua pemamaian. P ketiga penyarikan. P keempat parajuan.
P kalima laki pepaningan. Apa pemarahan minta ampun. Mungkin kita mimpi di kampung ular sambur loh hari itu. Maka dapat bini pemarahan. Syekh Abdurrahman ini tuhuk dah kena marahi bini. Akhirnya minta izin hendak mengembara biar menenangkan jiwa. Pergilah. Sekalinya sampai di sebuah gua, singgah sidin di situ. Di sidin aku nak beribadah di sini supaya tenang. Sekalinya ada dalam gua tuh orang berdua sedang beribadah, hendak bergabung di situ. Ujanang berdua boleh pian bergabung di sini, tapi ada syarat malam kita sembahyang tahajud, siang kita puasa. Ayo aja sidin dasar gawianku ketujuh banget aku. Cocok runding sekalinya malam hendak makan sahur di mana aja sidin bertukar nasi di padang hutan warung kadede. Dede nang kaya warung Sukadema itu dede. Kamana hendak makan sahur begitu. Kumpul gas ke dede. Sekalinya kada lawas sampai makan sahur keluar seikong beizin. Kada lawas masuk membawa makanan serba panas. Bingung sidin di mana nukar. Tapi sidin kada bertanya, kada orang hanyar. Yang penting aku jadi makan sahur lo. Sudah hendak buka puasa, sekalinya kada lawas keluar pulang nang satu menjauh dari kawannya. Kada lawas datang pulang membawa makanan yang serba panas. Ada sabar sidin bertanya, di mana aja sidin boleh makanan? Oh ya nang berdua kami apabila hendak makan sahur, hendak buka puasa, kami bertawasul meminta kepada Allah, bertawasul dengan seorang aulia Allah yang luar biasa. Uja sidin siapa ngaran wali itu? Uja nang berdua Syekh Abdurrahman. Ai jadin ngaranku tuh. Di mana garang berdiam sidin di tembilahan pada 8. Iya itu tambahan itu. Percaya banget juga. Jadi sidin kenapa maka jadi wali? Jadi ujian yang berdua inya sabar. Dapat bini pemarahan sabar. Akhirnya bulik sidin. Begitu bulik sampai ke rumah, nang bini melihat sidin bulik, menampalak langsung. Henje. Jepang hendak tulak, ngapa bulik? Jepang. Besar memberi salib nera. Ujian nang bini tahulah ikam. Kenapa maka pian ini jadi wali? Kenapa? Karena aku pemarahan. Rupanya bini sidin itu wali. Jadi ibu-ibu menak jadi pemarahan wan laki, jadi wali mulu. Jangan basi-basing pemarahan. Itu namanya nutupi kewaliannya. Ada juga wali menutupi kewaliannya penguliran. Ada. Di zaman dulu ada kiai pagi mengembara singgah di gua sembahyang sunat. Sekalinya kada lawas ada hamba sahaya masuk ke gua. Memang lawas kada hujan sudah. Orang berulang-ulang kali sudah sembahyang istisqa minta hujan kada hujan-hujan. Sekalinya nang orang hamba ini datang. Sekalinya sembahyang sunat 2 rakaat sujud terakhir belawas. Dengarkan sidin nang apa diintanya. Sekalinya doanya, ya Allah turunkanlah hujan. Andai kata kau tidak turunkan hujan, saya tidak akan mengangkat kepala saya sampai kapanpun. Sekalinya mendarau hujan. Ini jangan ditiru, nih bahaya kalau ditiru. Kalau mau seminggu lagi hujan, tak songsang coba tarai. Itu gawi wali kada boleh dicela, tapi kita kada boleh niru. Sekalinya hujan sing lambatan. Iringi sidin kemana buliknya orang nih. Sekalinya sampai di rumah besar istirahat di depannya. Lihat akan sidin, rupanya menunggu majikannya keluar. Rupanya hamba saya masuk ke dalam rumah lalu diiringi oleh kiai. Izin dengan majikannya, bolehkah aku umpat menukari hamba saya sempiat? Oh janang majikannya boleh, aku banyak visi hamba saya. Keluarkan semuanya di sidin, aku nak memilih. Dikeluarkan berantuk hamba sayanya diperiksa sidin kada denang di gua tadi. Lalu ditakoni sidin. Adakah lagi nang lain ya sidin? Oh ya majikannya ada, tapi kada layak dijual, orangnya penguliran banget. Penguliran makan guring depan gawiannya, pelihatan majikannya. Sekalinya uji sidin keluarkan. Sekali dikeluarkan, iya nang di gua tadi. Uji sidin ini anak untuk kari, oh majikan yang ini lawas aku nak menjual dah. Adalah laku. Aku modal menukarinya nih 20 dirham. Hendak ku jual rugi separuh, adalah aku juga. Jika hendak tukar ya 10 dirham, marah aku rugi 10 dirham. Uji kada usah. Berapa kamu nukar aku bayari 20 dirham. Bawa boleh.
Sekali di jalan haruno majikannya, lagi napa ikam janukari aku kada bakal membantu ikam. Dem hati din marah. Aku tahu pang pada wali. Sekali sampai ke rumah, pemerintah pulang. Oh jadinya ambilkan tempat wudhu kok, siapkan tempat sembahyang kok. Orang diperintahnya, akhirnya ambil tempat wudhu, ambil air wudhu, sembahyang 2 rakaat, sujud terakhir, lawas. Didengarkan sidin pulang, napa nang diinta? Sekalinya, ya Allah ya Tuhanku, kenapa engkau bongkar rahasiaku ya Allah, sehingga ada hamba-Mu nang tahu kalau aku ni wali. Karena sudah ketahuan rahasiaku ya Allah, aku dah tak hidup lagi, ambillah aku. Seketika ada kedengaran suara, meninggal dunia dalam keadaan sujud. Nah itu wali. Kada mau dipuji, tapi orang memuji. Ada pulang katanya wali itu menutupi kewaliannya, katujuh berlucu. Kadang-kadang mencarutkin santai aja hitin. Pada wali itu nya nutupi kewaliannya. Kalau di zaman dulu kayak Abu Nawas. Kayak Abu Nawas itu menutupi kewaliannya lucunya minta ampun. Raja kalah terus ke disuruh menang. Aku dapat cerita di kawan deda kitabnya. Raja pengawal kau pergi ke sana. Kau rumah Abu Nawas izin berhira di rumahnya. Kejajakannya bantal 2 biji. Datanglah pengawal ke rumah Abu Nawas. Perintah raja berhira. Uja Abu Nawas dengan senang hati ambilkan din bantal. Ayo Haji Sidin berhira di situ. Tapi hajangnya aku masak perang panjang dulu. Untuk apa? Kan raja menyuruh ikam berhira. Ada nyuruh pak kami. Awas kam tak kami Haji Sidin. Mana ada orang berhira kan tak kami. Lucu tapi betul tak? Jangan menambahi. Kadang perintah sauting juga ke bawah 4-5 macam. Nah, padahal kan perintah berhira. Apa kami pulang? Beliwat juga. Lucu orangnya tapi bujur. Makanya kalau orang soleh memujinya itu tanda wali. Nang kedua kita kada boleh ingkar. Karena wali itu kadang-kadang menurut kita kada masuk akal. Kayak Khalil Madura. Ada orang nelayan bercari ikan kada pedita ulih. Maka bini penyarikan. Ikan jenang bini amun kada ulih praya guring di rumah. Tulak ke Kiai Khalil. Minta amalan supaya pendapatan mencari ikan. Kata Kiai Khalil, siapa ngaran binimu? Dalam cerita guru itu ngarannya Selamah. Aku minta maaf, ada yang sama di belakang, kalau ada nyindir gitu ya. Ditulis Kiai Khalil, ngaran orang minta amalan. Sekalinya dinulis ngaran Selamah, disampan loh. Sekalinya pergi ke laut, pendapatan rezekinya murah, sugih. Kan kayaknya leneh itu. Tapi kita kada boleh ingkar. Kiai Khalil itu suah terlambat sembahyang dengan Kiai Nawawi Banten karena asik bicara ilmu. Uja Sidin, jam berapa sudah? Uja Kiai Syekh Nawawi Banten, jam 3 lebih 3 menit Mbah Yai. Walah Uja Sidin, amun kita sembahyang di sini kada terkejar waktunya, kada terkejar. Amun kayak itu Uja Sidin kita sembahyang ke Makkah aja. Pegangan tangan, pejamkan mata, buka sampai ke Makkah. Nah, itu kan kurang-kurang ingkar tuh. Masa bekicing buka sampai ke Makkah. Nah, ini gawi wali, dah boleh dicela, dah boleh niru. Kalau kayak subuh ni kesiangan bangun, pegangan tangan sama Nabi ni, ayo manja ya kita ikut tangan aja. Pejamkan mata, dijamin keguringan pulang. Apalagi dah hujan-hujan ini. Itu gawi wali. Nah, menggawi kita kata kawa. Apalagi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan dalam menakibnya. Beliau sedang mengadakan pengajian. Ada orang yang hadir itu sakit parut. Hendak buang air besar. Gelisah. Disebutnya nama Tuan Syekh. Sekalinya Tuan Syekh itu kelihatan Sidin turun mendekati Sidin. Yang sakit parut tadi. Tapi ada yang menggantikan Sidin percis sama on Sidin. Wajahnya sama, penampilan sama, suaranya sama. Pada Tuan Syekh berjalan menuju orang yang sakit parut, jamaah kada melihatnya. Ditutupkan beliau sesuatu ke badan orang yang sakit parut. Seketika terpindah tempat pas di pinggir sungai. Ada pulang betang belang. Pas saya bihira di situ. Menempatkan sesuatu barangnya ada pohon.
Andak den di barangnya di pohon besangkot, sudah buang air besar bebesuh sekalinya seketika sampai pulang di majelis. Tuan Syekh masih meneruskan pengajiannya. Masih ada terasa basah bekas bebesuh tuh. Cari barang hilang. Seminggu kemudian melanjutkan perjalanan berhari-hari dari tempat pengajian. Sekalinya tetamu dengan sungai yang percis dalam kejadian kemarin. Lalu dicari sidin. Barang nang tertinggal, ternyata ada pohon kayu diperiksa, dasar ada barang tertinggal. Itu kan kalau tidak percaya dengan karamah bisa ingkar. Maka kita tidak boleh ingkar dengan kewaliannya. Memang menurut kita tuh kada pas. Tapi sebenarnya iya, apa amalan sidin? Nah, amalan Tuan Syekh ini dalam menakibnya, setiap napas sidin tidak lepas zikrullah. Beliau selalu ingat kepada Allah. Makanya sidin itu termasuk wali nang sugih serba mewah di zaman sidin. Menurut cerita cucu beliau, oleh Habib Nizar menceritakan, dapat cerita dari cucu beliau, Tuan Syekh ini orangnya termasuk wali nang sugih. Makanya sugihnya beliau pernah dinaiki maling rumahnya. Sekitar jam 12 maling naik, kada tahu pang maling. Kalau rumah tuan guru dikiranya orang. Sekali hendak baca cari, ada orang ngetok lawang. Begitu ngetok lawang, rupanya ada tamu orang dua. Dia maling siapa? Bertamu tengah malam nih. Lalu maling bersungkup di bawah meja. Bersungkup di bawah meja, didengarkan din siapa tamu nih, ternyata dua wali. Rupanya malam itu ada wali abdal meninggal dunia. Kalau wali abdal meninggal dunia langsung diganti. Pada masanya tuh datang kepada Tuan Syekh mengkabarkan kawan kita dari kalangan wali abdal meninggal dunia pada malam ini, tolong carikan ganti siapa nang diangkat jadi wali. Oh ya Tuan Syekh, kada papayah kita mencari, langsung kita angkat jadi wali nang bersungkup di bawah meja nih. Ayo paksa bundur burit keluar. Naik jadi maling, keluar jadi wali. Itu kan nyelan nih itu. Nyelan nih. Sugih sidin, tapi orang soleh sugih laisat minat dunia. Itu kada terhitung dunia deh. Kada termasuk dunia. Kenapa? Karena hati sidin itu hanya bersama Allah. Di zaman dulu ada Ki Hamid Pesuruan, sugih sidin. Suatu saat ada orang yang protes. Kenapa Tuan Guru sugih? Rumahnya ganal, mobilnya mewah, nyaman banget. Itu kan hubud dunia tuh. Dibawa kiai, ujar kiai kamu 4 mobil kok. Naik mobil mewah tapi diberi tugas. Apa tugasnya? Disuruh kiai mengikuti cawan sidin. Cawan tapi si banyu. Nah kayak ini nah. Jadi kamu duduklah di mobil kok, jaga akan banyu kok nih, jangan terbalik. Maka jalan dua unggat-unggat. Kayak apa? Lubak banyak. Disuruh menjagakan banyu sepanjangan. Aku naik jaga banyu. Berjam-jam pakai mobil ngeliling. Panat sidin jaga banyu di jangan terbalik. Kadua nih miti kiri kanan. Nang kayak apa dilalui itu indahnya kada tahu. Kayak apa rasa mobil kada tahu. Nang ada tahu banyu nih bang. Sudah sampai ke tempat. Sampai ke tempat. Ditakuni oleh kiai itu. Nyaman lah jadi naik di mobil kok. Ujar sidin. Kayak anak nyaman, mau sibuk mengikuti banyu ini. Harus mitihi lagi. Itu tuh aku sidin. Aku hatiku sibuk bersama Allah. Walaupun mobil mewah, aku tetap bersama Allah. Di mana nikmatnya? Makanya orang alim itu sugih laisat minat dunia. Itu kada termasuk daripada dunia. Sidin selalu berzikir kepada Allah, pegang ayat Al-Qur'an. Fazkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah olehmu, aku pasti ingat kepada kamu. Makanya para wali itu tidak bercakap kecuali Allah sudah menyiapkan cakapnya itu. Makanya apabila wali berdoa kabul, yang ngabulkan Allah taimbai dengan kun fayakun. Jadi wali itu kalau berdoa serentak dengan firman Allah kun fayakun. Maka amalannya selalu zikrullah. Berzikir itu katanya pengkilat hati. Hati ini bisa berkarat. Kata Nabi, hati itu berkarat kama tasdaul hadid.
seperti bekaratnya wasi. Lalu sahabat bertanya, wa ma jila'uha ya Rasulullah, apa pengkilat karat itu? Ternyata zikrullah. Ulama sudah mencoba sebaik-baik mungkin. Ternyata yang bisa mengkilatkan hati, menghilangkan penyakit hati adalah zikrullah. Kalau yang lain, bacaan Al-Quran, bacaan istighfar, bacaan selawat, itu katanya ibarat sabun membersihkan karat. Hilang, tapi katanya sehilang batu asahan. Tapi kalau zikir ini kayak batu asahan. Makanya menghilangkan penyakit hati adalah zikrullah. Sehingga hati hidup. Kalau sudah hidup pasti ada santruman. Kalau hati ini selalu menyantrum untuk berbuat kebaikan, berarti hati hidup. Kenapa lampu ini hidup? Karena ada santruman. Namun santrumannya dia ada, mati. Turun kan hampir. Dia ada lagi santrumannya, habis mati. Begitulah hati yang hidup itu ada santruman. Apabila kita ada kegiatan macam ini, tersantrum hati hendak hadir, wiritan mingguan, tersantrum hati hendak hadir, itu tandanya hati hidup adalah orang yang mengamalkan zikrullah. Maka Tuan Syekh, apabila ada orang hendak minta amalan, pasti dikasih zikrullah. Saya begitu juga dengan Ustaz Abrar Dahlan. Ayah itu memperhatikan saya. Ustaz Abrar Dahlan ini almarhumlah, kalau imbas sembahyang mesti mengandak tangan ke dada sebelah kiri. Rupanya saya mengandak ke situ juga. Saya mengambil sebelah kanan dari ayah. Ayah jadi imam terus Masjid Agung kalau asar dengan zuhur. Ustaz Abrar itu dekat dengan saya. Selalu sekalinya Sidin memperhatikan. Sama imbas salam naruh tangan ke sini. Jadi saya dipanggil ayah ke rumah. Kata ayah, apa yang kau amalkan? Mengandak tangan ke dada sebelah kiri. Saya bilang alam nasrah ya. Yang ngasih Nini Banjar, Marinahan Sidin. Tapi saya ngambil dengan kawan. Aku ya ayah sudah menanya dengan sahabat Abrar Dahlan, apa yang dibaca Sidin berandak tangan di sebelah sini. Sidin kada menjawab. Sekarang Sidin kita ke rumah Din. Nanti kau Sidin bertanya, apa amalannya nang berandak tangan di sini? Kau minta ijazah sekaligus izin mengijazahkan ke penang lain. Kini ayah aku mengambil ikam. Tulah kena yang berdua. Tulah. Jadi begitu sampai ayah masuk ke dapur sama mami itu kan ading Sidin. Sidin bercakap di belakang, saya dengan beliau berdua. Rupanya Sidin mengamalkan sabbihis marabbikal a'la sampai sanuqri'u kapalatansa, diputar tangan 3 kali. Illa masya Allah, selesai. Cuman sebelum itu ujar Sidin, saya dapat amalan ini dari Syekh Yasin Al-Padani Mekah yang terkenal wali pada kurunnya. Cuman Sidin sebelum saya mengambil ini, saya ditalkinkan zikir oleh beliau. Maka Sidin ikut dengan saya zikir pula. Sudah ditalkinkan zikir 3 kali, baru dikasih beliau ijazah nang sabbihis tadi. Rupanya Nabi begitu. Sahabat Ali minta amalan kepada Nabi adalah zikrullah. Ternyata zikir ini adalah yang paling cepat menghilangkan kotoran hati. Sikit lagi. Nang kedua, apa amalannya? Ittihadul qaul wal fi'li. Tuan Syekh ini bersatu cakap dengan perbuatan. Cakap dengan perbuatannya sama, seirama. Kita ini kalau cuma bercakap perbuatan melisit kan dipakai orang. Ada saja jauh lah, tukang jual obat lah. Tukang jual obat panau. Awak ke panau. Di Gulu, 2 kilan. Duduk di pinggir jalan. Obat panau manjur. Obat panau manjur. Awak ke panau. Kata orang, kalau obat panau sempian manjur, kenapa sempian bepanau? Apa jawabnya? Contoh barang. Mana bisa. Ahamnya manjur kayak bepanau. Begitulah Tuan Syekh itu cakap dengan perbuatan ikut Rasulullah. Terakhir, beliau husnul khuluq. Ternyata orang hebat itu mesti punya akhlak mulia. Maka itu kata Imam Junaidi rahimahullah, 4 macam amalan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Pertama, al-halim, punya sifat penyayang, punya sifat lemah lembut, punya sifat pemaaf, punya sifat lapang dada. Kita ini alhamdulillah lah. Kalau awan orang lemah lembut, tapi ke dalam rumah agak kasar.
Ada orangnya datang malam. Kalau menagur bini orang, lembutnya. Hendak kemana mbak? Hendak ke toko. Hati-hati. Hati-hati mbak. Menagur bini seorang. Hendak kemana tuh? Hendak ke kate aja. Jangan lawas aja. Kena layau kemana-mana tuh. Ada orangnya malamnya aku tahu. Menon bini orang ramahnya minta ampun. Amun laki orang datang bertamu, lakas bulahkan baju ke kalinting. Jangan tamu. Terus saya repot-repot mbak. Nggak, ada repot kok aja. Laki seorang 15 menit dia boleh begawi duduk madang kopi kada kekeluar. Oh jangan laki ulahkan kopi ulah seorang di sini. Kita nih baik keluar. Amdulah ke pengantin pupur 3 lapis. Masuk ke kamar pupur beres. Aduh malisit. Amdulah ke pengantin parfum ke sebelah kak. Masuk kamar bau minyak apa? Aduh, ada nang bau kancur, ada nang bau apikson, malisit. Amun tulah ke pengantin baju nang hanyar diambil dilipatan. Kada mau makai baju nang kada betapas. Masuk ke kamar maka seminggu kada betapas. Nang laki 2 guring, angkat tangan kada mandi, bau cuka ketiak. Ya anak mesra kita. Kita ni baik keluar pada ke dalam. Bulah rumah kayak itu juga. Tirasnya, bungasnya 4-5 macam catnya. Di dalam maka berkurap. Amun kayak itu guring di tiras saja juga. Makanya kita malam ini perbaikilah diri kita masing-masing, lembut keluar, lembut ke dalam, baik keluar, baik ke dalam, agar kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah was sa'adah, amin Allahumma amin. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat nanti saya sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya